Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Andelsyah dari Prodi Sistem dan Informasi. Di sini saya akan menjelaskan eh, tugas pertama yang saya kerjakan, yakni membuat sistem pemesanan bahan ajar atau disingkat menjadi SITTAUT. Untuk tugas pertama ini yakni adalah membuat struktur HTML dengan CSS dan juga memanipulasi JavaScript. Lalu di sini ada soalnya dan disediakan juga data untuk aplikasi tersebut. Data-data tersebut saya simpan di data.js ini, yang mana data-data ini merupakan hal penting untuk uh, penyedia data yang ada di aplikasi. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya akan mencoba login. Di sini saya akan mencoba login sebagai Rina Wulandari. Untuk emailnya yang diberikan adalah rina@ut.ac.id dan passwordnya adalah rina123. Lalu di sini adalah tampilan pertama atau tampilan dashboard dari sistem transaksi bahan ajar ini. Di sini kita bisa lihat stoknya, eh, ada data-data yang dikelola dari data.js ini. Data-data tersebut dari sini yang dimanipulasi. Contohnya adalah pada lokasi di sini saya taruh pada lokasi ada di kolom pertama dan kode barang ada di kolom kedua dan selanjutnya. Lalu di sini pun kita bisa menambah stok. Contohnya eh, SM SMDA kan. Lalu kode barangnya adalah dan nama barangnya adalah bahan ajar digital komputer. Jenisnya WMP, edisinya 2026. Jumlah stoknya ada 40 atau mungkin 4 saja. Oke. Di sini saya berhasil menambahkan data baru. Data baru ini sebenarnya merupakan data sementara. Apabila saya di reload atau di refresh, maka data ini hilang. Oke, untuk selanjutnya di sini saya memanipulasi CSS, yakni jika stoknya itu sedikit, maka dia akan menampilkan stok yang berwarna merah. Lalu jika stoknya itu sedang, maka dia akan menampilkan warna kuning. Lalu jika stoknya banyak, maka dia akan menampilkan warna hijau. Lalu di sini ada tracking pengirimannya. Tracking pengiriman di sini saya dapat mengambil kode billing yang ada di data.js tadi. Kode billingnya itu atau kode trackingnya itu ada di sini. Saya contohnya mengambil kode tracking dari nama Rina Wulandari ini. Saya copy, lalu saya masukkan dan saya lacak. Di sini ada informasi pengiriman dan perjalanan paket dari eh, bahan ajar yang dimiliki oleh Rina Wulandari. Lalu selanjutnya adalah validasi form dan alert. Untuk validasi form sendiri, contohnya saya akan mencontohkan ada di halaman login ini. Apabila halaman login ini tidak diisi, dia akan menampilkan eh, sebuah alert, yakni please fill all this field, atau yang dimaksudkan field ini merupakan wajib diisi. Eh, dan saya mungkin menambah atau memasukkan inputan yang salah dari form ini atau user yang tidak ada di data.js itu. Saya akan seperti ini.
at com. Maksudnya jika karena data ini tidak ada, seharusnya akan menampilkan alert, yakni email atau password yang Anda masukkan salah. Baik, mungkin selanjutnya, oh ya, tadi ada modal box atau pop up ya. Eh, Seharusnya sudah saya tunjukkan, tapi saya jelaskan ulang. Saya login kembali sebagai Rina lagi. Nah, untuk modal sendiri ada di ketika tambah stok. Ini merupakan modal yang saya buat, dan ini memenuhi dari penilaian ketiga ini. Lalu di sini pun saya menambahkan drop down. Setelah itu, oh ya, mungkin saya sedikit mereview kode yang saya buat. Contohnya atau yang pertama dari sisi direktori sendiri, ada di SITTA praktik, lalu ada folder JS dan folder CSS, dan juga ada file dashboard, index, stock, tracking.html. Di sini untuk indeks tersendiri, sesuai dari format tugas atau tugas yang diberikan, indeks sendiri ini untuk halaman login. Di sini saya sudah membuat halaman loginnya, dan di sini ada fitur lupa password, tetapi seharusnya tidak diperlukan ya untuk saat ini. Saya hanya membuat hal-hal yang pentingnya saja, lalu ada daftar akun, sama kayak tadi, sama kayak lupa password, seharusnya belum dapat di atau belum perlu digunakan untuk tugas satu ini. Lalu di sini ada data.js yang saya jelaskan tadi. Di sini untuk menyimpan, bukan menyimpan. Di sini ini untuk penyedia data dari aplikasi yang saya buat tadi, yang diberikan oleh tutor sendiri. Lalu di sini ada script.js, ini untuk memanipulasi JavaScript eh, yang ada di aplikasi yang saya jelaskan tadi. Di sini ada function init login untuk memvalidasi login yang saya buat. Contohnya tadi ada email dan password harus diisi, atau email dan password yang Anda masukkan salah. Lalu di sini saya ada init dashboard. Itu untuk dashboard yang saya buat tadi. Dia apa? Diparameteri menggunakan elemen-elemen seperti message-nya untuk menampilkan selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Itu untuk selamat pagi, selamat siang, selamat malam sendiri, saya mengambil data yang ada di komputer saya. Di sini disesuaikan apabila jam 5 sampai di jam kurang dari jam 12, maka akan menempelkan selamat pagi dan selanjutnya. Lalu di sini ada fungsi atau function init tracking. Di sini untuk menampilkan data-data tracking yang dipilih atau yang disubmit dengan mengambil tracking form atau eh, apa, kode billing atau kode tracking yang diinput pada halaman tracking itu. Lalu di sini ketika disubmit, dia akan menampilkan atau memvalidasi terlebih dahulu apakah tracking alertnya atau apakah tracking atau nomor tracking itu sudah terisi atau belum. Apabila belum diisi, maka dia akan menampilkan alert dan tidak mereturn apa-apa atau tidak menghasilkan apa-apa. Lalu yang selanjutnya, apabila trackingnya itu ada, dia akan mencari data tracking yang ada di data.js ini. Contohnya saya tadi mengambil data tracking yang ini, dan akan disimpan atau di ditampilkan
data nama, data status, ekspedisi, tanggal kirim yang ada di data tracking ini. Oke, lalu di sini ada stock table. Untuk yang data table tadi, ketika menampilkan stok, lalu di sini untuk menambah stok, ini hanya untuk menambah stok sementara. Lalu di sini adalah logout. Mungkin satu lagi, ini adalah CSS yang saya buat. CSS ini saya ambil dari beberapa referensi, yakni dari Bootstrap dan lain-lain. Mungkin untuk tugas pertama kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.